Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul pada sore hari ini, meskipun dilakukan secara virtual, tapi insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat di tempatnya masing-masing. Salawat serta salam tentunya kita sampaikan kepada Nabi besar, idola kita tercinta, Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita bisa berada di titik ini, di masa di mana keislamannya terang benderang, dibawa oleh beliau dari masa-masa gelap sebelumnya. Saya ucapkan selamat datang kembali ke acara atau kegiatan kajian online awal tahun yang diselenggarakan oleh keluarga mahasiswa, keluarga masyarakat Islam Indonesia KMI Kansai yang bekerja sama juga dengan Human Initiative. Hari ini adalah hari kedua dari kajian online awal tahun yang diselenggarakan. Sebelumnya telah diselenggarakan juga kemarin siang dan sore hari. Hari ini dilanjutkan dari jam 3 sore ini hingga jam setengah 5. Kemudian kita ada break dulu sejenak untuk maghrib, lalu dilanjutkan jam 6 sore seperti itu. Adapun profil KMI sendiri atau KMI Kansai sendiri saat ini sudah hampir berusia 20 tahun. KMI Kansai lahir atau berdiri pada 14 Januari 2001 dan saat ini telah menjadi penghubung antar komunitas muslim di area Kansai yang meliputi area Osaka, Kyoto, Hyogo, Nara, Kobe, Shiga, dan juga Wakayama seperti itu. Dan untuk hari ini, berbeda dengan sesi 1 dan 2 sebelumnya, kita juga punya tema khusus, yaitu kalau untuk hari ini sesi ketiga dan keempat lebih berfokus kepada pentingnya pembinaan diri ataupun tarbiyah seperti itu. Dan juga hari ini akan dihadiri atau diisi diskusinya oleh Ustadz Muhammad Suwarsono yang nanti akan saya perkenalkan lebih lanjut. Baik, sebelum kita mengawali diskusi kita, perbincangan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan bacaan tilawah Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Ali. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul man rabbus samawati wal ard? Qulillah. Qul afattakhadtum min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim min dunihi awliya la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Qul hal yastawil a'ma wal basir? Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal tastawil zulumatu wan nur? Am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabahal khalqu alaihim. Qulillahu khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamal as-sailu zabadar rabiya
ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air itu di lembah-lembah menurut keukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari apa yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ali yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Dan juga semoga yang mendengarkan maupun yang membacakan mendapat berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita akan segera memasuki sesi utama untuk sesi ketiga kali ini, atau bagian utama dari sesi ketiga ini, yakni perbincangan dengan Ustadz Muhammad Suharsono terkait dengan pentingnya pembinaan diri, yang menjadi subtema dari sesi ini, dari tema besar kita, yaitu menyiapkan pemuda penebar kebaikan dari perspektif Sirah Nabawiyah. Sebelumnya, saya mohon izin untuk dapat memperkenalkan Ustadz Muhammad Suharsono terlebih dahulu. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1972, kemudian menempuh pendidikan S1 di Al-Azhar University, Kairo, dengan jurusan Hadis wa Ulmuhu. Kemudian dilanjutkan dengan S2 di Universitas Islam Az-Zahra, Jakarta, dengan jurusan Ekonomi Syariah. Adapun saat ini aktivitas beliau adalah sebagai Ketua Biro Kepatuhan Syariah IZI, atau Inisiatif Zakat Indonesia, kemudian juga sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah IZI, dan juga sebagai anggota Komite Audit Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, seperti itu. Baik, saat ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Muhammad Suharsono ya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Posisi saat ini di Jakarta juga Ustadz? Saya di Bekasi. Oh, di Bekasi. Baik. Masih di planet bumi sih. Masih di planet bumi. Baik. Ustadz, setelah ini kita akan berbincang-bincang tentang subtema kita, yaitu pentingnya pembinaan diri. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung, nanti pertanyaan-pertanyaannya akan bisa disampaikan melalui chat box, seperti itu, dengan format yang disediakan oleh panitia. Untuk sesi kita kali ini sendiri juga akan direkam bersama dengan sesi sebelumnya, sehingga nanti apabila sahabat-sahabat semua yang tergabung di sini punya keluarga atau rekan-rekan yang belum sempat nonton atau menyaksikan dan mengikuti kajian hari ini, juga nanti bisa menyaksikan lagi di YouTube-nya KMI Kansai, seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita awali
untuk perbincangan utama kita terkait pentingnya pembinaan diri. Untuk itu saya persilakan kepada Ustadz Muhammad Suarsono. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Laqad syahidna annahu qad balagha risalah wa adal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berada di Jepang ya. Mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita semua untuk dapat bermuajahah, bertatap muka walaupun dalam media virtual, tapi ini merupakan muajahah zaman sekarang, muajah virtual. Jadi tidak mesti pergi sampai di Jepang fisiknya, tapi kita bisa silaturahim. Ini merupakan semangat berislam yang kita lakukan walaupun dalam wujud virtual, memanfaatkan teknologi. Nah, itu yang membuat bahwa Islam itu memiliki karakteristik al-waqi'iyah, realistis, sesuai dengan perkembangan zaman. Jangan sampai zamannya sudah berkembang, ternyata kita masih memahaminya secara jumud, seolah-olah semua serba tidak boleh. Tidak ada zaman Rasul dakwah menggunakan virtual, maka nggak bisa dakwahnya dilakukan. Justru sebaliknya, sarana-sarana teknologi itu bagaimana caranya kita manfaatkan agar nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin itu sampai kepada semua umat manusia. Jadi bukan hanya sampai dirasakan, sampai maklumatnya dirasakan oleh umat Islam, tapi juga sampai maklumatnya dan dirasakan juga oleh umat-umat yang lainnya. Itu sebabnya kenapa Allah mengatakan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, memberikan rahmat kepada semua alam. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dari Allah kepada kita, sehingga kita dapat bersilaturahim, bermuajahah, apalagi di awal tahun. Ya, ini saya luar biasa, ini saya mengapresiasi para panitia KMII Kansai yang sudah berusaha untuk mengawali sesuatu dengan hal yang positif, sesuatu dengan hal yang sangat baik sekali. Mungkin kalau positif itu nilainya plus-plus gitu ya.
Walaupun sih sekarang aura-aura positif banyak yang takut sebenarnya. Wah, Anda punya aura yang positif nih, udah ketakutan tuh. Jangan-jangan positif COVID gitu ya. Tapi ini nilainya positif, begitu kan. Saya apresiasi teman-teman, Bapak Ibu, panitia dari KMI Kansai, di awal tahun, baru berapa hari gitu kan, kita mengawali tahun 2021, ternyata sudah langsung melakukan sebuah gebrakan yang luar biasa, melakukan kajian-kajian. Bahkan kajiannya bukan kajian sembarang kajian, ini kajian yang sangat luar biasa, yang manfaatnya dunia akhirat insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahi oleh panitia untuk membahas dua tema. Tema yang pertama adalah tema tentang urgensi pembinaan diri. Nah, saya mohon izin untuk share screen. Sebelumnya sebentar, saya ini agak mau lobet. Mohon izin share screen ya. Suara saya jelas nggak? Putus-putus atau jelas ya? Alhamdulillah. Baik. Kalau kita bicara tentang pembinaan diri, lebih kepada individu kita, maka bila kita mengaca kepada sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan melihat bagaimana realita umat jahiliyah pada saat itu, dan juga kita bisa melihat bagaimana realita umat Islam pada saat sekarang. Yang kemirip-miripannya itu bukan kemiripan, yang disebutkan oleh seorang ulama, jahiliyah fi qarnil isrin, jahiliyah abad 20. Bisa jadi agamanya adalah Islam, tapi secara pemahaman masih mengikuti pemahaman jahiliyah, sehingga kita bisa melihat bagaimana kondisi pada saat itu, realita saat sekarang realita umat Islam, dan pada saat itu adalah realita umat jahiliyah. Bahwa pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, maka umat pada saat itu masuk dalam kategori umat jahiliyah. Jahiliyah bukan berarti bodoh dari sisi ilmu pengetahuan, bahkan pada saat itu ilmu pengetahuan, terutama ilmu mengenai sastra, itu mencapai pada tingkat puncaknya. Tapi yang dimaksud dengan umat jahiliyah itu adalah umat yang tidak mengetahui hakikat kebenaran, tidak dalam bentuk apa? Tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui ibadah, dan tidak mengetahui pedoman hidup yang benar. Dan kita lihat berapa banyak juga umat Islam yang secara agama dia adalah Muslim, tapi secara pemahaman bahkan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan pemahaman yang seutuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala an-nafi al-ad-dar, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan madarat. Ini kan sesuatu yang memang sifatnya aksiomatik, tidak bisa berubah, tidak bisa diubah. Bahwa ketika seseorang mengetahui hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka ia mudah mengetahui, ia sudah dikatakan mengetahui hakikat kebenaran. Tapi jika belum mengenal, maka belum mengenal hakikat kebenaran. Berapa banyak orang yang masih meyakini adanya jampi-jampi, adanya kekuatan lain, adanya hal yang lain yang membuat ia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak sekarang ini orang yang masih tidak tahu tentang cara-cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu luarnya saja, saya tahu sholat itu wajib, tapi
caranya bagaimana gitu. Masih banyak yang belum tahu. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang ketika saya dakwah di Korea Selatan, dia bekerja, dia cerita bahwa selama ini saya selalu dalam keadaan galau. Setiap tidur saya nggak bisa tidur, sehingga saya harus minum soju supaya bisa tidur. Sejenis minuman keras gitu ya. Saya harus mabuk dulu, habis itu baru saya bisa tidur dengan lelapnya. Dan setelah saya minum, saya merasakan bahwa orang tua saya, keluarga saya di rumah, adik kakak saya, ada sesuatu yang akhirnya mereka tertimpa bala karena sebab perbuatan yang saya lakukan. Sehingga hari-harinya dilalui dengan keadaan yang sangat galau. Dia bingung sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengelola hidupnya aja dia nggak bisa. Mengolah hidupnya nggak bisa. Dari sisi materi dia gajinya besar, dari sisi pengetahuan pekerjaannya bagus, mengetahui ya dia bisa dikatakan expert dalam keahliannya, tapi dia bingung bagaimana mengelola kehidupannya. Sehingga akhirnya punya diskusi, lalu panjang diskusinya, akhirnya sampai bahkan seorang kawan mendampinginya sampai tengah malam, dan akhirnya dia mulai terasa bahwa ternyata ada sesuatu yang salah dalam hidup saya, katanya. Dia cerita bahwa dia tidak pernah sholat, bahkan karena nggak pernah sholat, dia juga cuma bisa baca Al-Fatihah. Itu pun salah-salah bacaannya. Itu zaman sekarang dia bisa Al-Fatihah, itu pun salah-salah bacaannya. Surat juga dia nggak hafal. Akhirnya dia jarang ke masjid. Semenjak itu, setelah diskusi itu, maka dia mulai rajin ke masjid. Pak Ustadz, saya nggak bisa baca, nggak hafal bacaan yang lain. Kira-kira apa yang saya lakukan, gitu kan? Dengan ketika saya sholat, ketika saya sholat setelah membaca surat Al-Fatihah, ya saya bilang, bisanya apa? Nggak bisa. Kulhu aja nggak bisa, harus diajarin pelan-pelan. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, dengan makharijul huruf yang terbata-bata. Ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingat gini, saya ingat status seorang teman yang dia lihat anaknya kalau sholat rakaat pertama surat Al-Fatihah dan ayat yang pendek. Rakaat kedua bacanya udah subhanallah, subhanallah, subhanallah semua. Apa yang bisa? Subhanallah. Apa yang bisa? La ilaha illallah. Enggak apa-apa. Baca itu aja sesuai dengan yang dia bisa. Ini di era sekarang. Di era sekarang. Jadi tidak bisa ibadah, bahkan akhirnya dia bingung. Setelah beberapa kali pengajian, mulai terasa dia rasakan, saya mulai merasakan bisa tidur dengan tenang, mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lamanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab, kita renungi, tadabburi Al-Ahzab ayat 72, maka kita bisa membaca firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Ini tabiat manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengemukakan, telah menyampaikan, menawarkan amanat kepada langit, kepada bumi, kepada gunung, semuanya tidak mau memikul amanat tersebut karena mereka khawatir mengkhianati amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, maka diberikanlah amanat tersebut kepada manusia dan manusia menerima amanat tersebut. Lalu Allah katakan, innahu kana zaluman jahula, bahwa manusia itu adalah zaluman, amat zalim dan juga sangat bodoh. Apa yang bodohnya, apa yang zalimnya, maka bisa kita lihat. Pertama, bahwa pada masa sebelum Islam itu mereka menyembah para malaikat dan menganggap bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala.
Kita lihat dalam sirah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa umat jahiliyah itu mereka mengambil patung yang memberikan nama patung itu adalah Lata, Uzza, dan Manat, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bantah pendapat mereka dengan menurunkan firman-Nya dalam surat An-Najm ayat 19 dan sampai dengan 23. Allah berfirman, afa ara'aitumul lata wal uzza wal manata tsalitsatal ukhra alakumul dzakaru wa lahul unsa tilka idzan qismatun diza in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultanin iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Wahai kaum kafir Quraisy, apa pendapat kalian tentang patung Lata, Uzza, dan Manat, patung lain yang ketiga? Wahai kaum kafir Quraisy, apakah anak laki-laki untuk kalian, sedangkan anak perempuan untuk Allah? Orang-orang dulu merasa bangga jika memiliki anak perempuan dan mereka merasa malu bangga jika memiliki anak laki-laki dan malu jika memiliki anak perempuan, sehingga kisah yang masyhur bagaimana malunya Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam dengan mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Nah, ini kisahnya gitu. Karena mereka bangga kalau anak laki-laki itu bisa diajak perang, bisa diajak menunjukkan sifat-sifat kekuatan. Sementara anak perempuan seolah-olah hal yang tertindas. Ini pada masa Jahiliyah. Dengan adanya Islam, dibalik justru kemuliaan itu bahwa kaum wanita juga memiliki kemuliaan tersendiri. Islam tidak membeda-bedakan laki dan perempuan, tapi yang paling penting adalah siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan jika benar begitu, maka hal itu adalah pembagian yang tidak adil. Nama patung itu hanyalah mengikuti dugaan, zon, dan selera kalian semata. Sesungguhnya Al-Quran sebagai kitab petunjuk dari Tuhan seluruh manusia telah datang kepada mereka. Ini bentuk jahiliyah yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka menyembah jin. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinni wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilmin subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Orang-orang musyrik itu menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Orang musyrik berdusta tanpa ilmu sedikit pun karena mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Maha Suci dan Allah Maha Jauh dari sifat-sifat kotor yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Jadi mereka menyembah jin, mereka menyembah patung, menganggap malaikat itu menyembah para malaikat, menyembah jin, datang kepada jin. Nah, ini tidak sedikit juga umat Islam yang masih cenderung untuk mengambil sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ada pengalaman seorang kawan ketika ia menjadi salah seorang direksi di sebuah perusahaan di Jakarta. Ia adalah seorang direksi yang pada waktu itu dia mulai tertarik untuk mempelajari Islam, mulai belajar ngaji. Yang bacaan ngajinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu cukup terbata-bata. Dia baca satu ayat membutuhkan waktu beberapa menit, satu ayat saja. Kalau kita baca baca itu jimnya ganti jadi ha, kadang berubah jadi kho, waja'alu lillahi sulit sekali bacanya gitu kan. Ketika dia semangat membaca, semangat belajar Islam di saat yang bersamaan, maka semangat untuk menerapkan Islam yang dia pahami di tempat pekerjaannya. Dia juga mulai mengajak rekan-rekannya untuk dekat kepada Allah, menunaikan sholat secara tepat waktu. Yang disayangkan adalah sholat Jumat
itu selalu bentrok dengan rapat-rapat direksi. Bentrok dengan rapat direksi, sehingga jarang sekali sebelum-sebelumnya ia melaksanakan sholat Jumat. Akhirnya karena dia dengan semangat yang luar biasa, maka mulai dia berani untuk mengatakan kepada atasannya, yang atasannya adalah seorang muslim. Maka dikatakan pada saya mohon izin. Rapatnya jam 11 sampai jam 1, kadang sampai jam 2. Maka dia mohon izin jam 11, karena jam 12 sudah Jumat, dia izin untuk melaksanakan sholat Jumat. Begitu dia izin, maka marahlah rekan-rekan yang lainnya dan juga atasannya. Ya udah, kalau mau izin pergi minta rezeki aja sama Tuhan lo sono gitu. Nah, diceritakan bagaimana celaan orang lah, celaan teman-teman rekan kerjanya ketika dia minta izin melakukan waktu sholat. Tapi dia lakukan dengan istiqomah. Sampai akhirnya pada bulan Juni 2006, saya ingat beliau cerita itu Juni 2006, karena setelah gempa di Yogyakarta, lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ia mendapatkan surat hasil rapat para pemegang saham, maka menetapkan perubahan direksi perusahaannya. Maka direksi yang lama, CEO yang lama diganti dan ia menjadi CEO barunya. Begitu menjadi CEO barunya, dia cerita, ia pergi ke tempat ruang CEO-nya tersebut yang lama, maka ia dapatkan satu tempat khusus, ruangan khusus seperti mirip-mirip, dia bilang itu, baunya kayak bau-bau nggak nyaman, kayak ada dupa-dupa seperti gitulah, dia bilang gitu. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan orang yang bodoh, bukan orang yang nggak bisa, bukan orang yang nggak tahu, nggak punya ilmu, tapi seorang CEO masih percaya kepada sesuatu yang kekuatan yang di luar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah menyembah bintang-bintang. Yang dimaksud bintang-bintang itu adalah matahari, bulan, ataupun bintang-bintang yang lainnya. Karena pada waktu itu mereka merasa bahwa semua yang ada di langit itu adalah memiliki kekuatan. Maka mereka percaya terhadap matahari, mereka percaya terhadap bulan, mereka percaya terhadap bintang-bintang. Sehingga ada orang-orang yang menyembah matahari, ada juga orang yang percaya kepada bintang. Kalau di kita namanya bintang-bintang itu. Kalau Scorpio misalnya dibilang, asmara Anda sedang tidak bagus, maka perbaiki hubungan dengan si dia, gitu kan. Itu ya percaya pada bintang-bintang, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan bintang-bintang. Dan disebutkan bahkan mereka percaya pada satu planet yang besar yang mereka sebut dengan Asy-Syu'ara, wa annahu huwa rabbu syi'ra, dalam surat An-Najm ayat 49. Nah, ini jahiliyah pada masa itu. Kemudian selain jahiliyah juga mereka mendapatkan azillah. Azillah itu kehinaan. Dengan sebab apa? Dengan sebab banyak melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat saat sekarang ini minuman-minuman keras, alkohol itu mudah didapatkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu minuman-minuman tersebut banyak memakan korban, yang kita lihat di beberapa tayangan berita. Kebanyakan yang meminum itu bahkan usianya masih sangat muda, bahkan bisa dibilang usia-usia yang belum cukup dewasa, yang meninggal karena sebab minumannya oplos gitu ya, dicampur dengan yang lainnya, akhirnya meninggal dunia gitu, dan lain sebagainya. Dan tersebar
seolah-olah tidak menjadi aib, bahkan juga. menjadi sebuah kebanggaan ketika mereka dapat meminum minuman khamr, minuman keras. Yang termasuk minuman dalam kategori memabukkan juga adalah narkoba. Ini juga termasuk hal yang hal yang memabukkan. Dan jika itu sudah menjadi hal yang lumrah, yang biasa, sehingga orang bilang, biasalah orang kayak begitu mah nggak apa, udah emang. Nah, ini harus kita waspadai. Jangan-jangan ini sudah waktunya tiba-tiba sudah tiba tanda-tanda hari kiamat ketika orang sudah bebas melakukan perbuatan maksiat. Ada lagi yang kedua adalah bebas terbiasa melakukan perzinahan, sembunyi ataupun melalui pelacuran. Dengan sekarang akses dunia modern, teknologi modern, ya, orang bisa bertransaksi gitu kan, sebelum secara online, pelacuran online. Ada yang pelacurannya diam-diam, sembunyi-sembunyi. Nah, ini kan luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi plus perjudian. Kalau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ingat gempa likuifaksi yang terjadi di Palu. Jadi Palu itu kan setelah gempa ada likuifaksi. Tanah itu bergerak, setelah bergerak maka ia menenggelamkan semua yang ada di atasnya sehingga tidak ada tersisa tidak ada tersisa satupun juga rumah yang ada di sana. Itu ada satu tempat, saya lupa namanya, Tanah Merah atau apa gitu, ketika saya berkunjung sana, maka diceritakan itu satu desa kan, satu komplek perumahan itu habis. Jadi ada tanahnya bergerak, awalnya rumahnya itu ada di ujung A berpindah ke ujung B. Bahkan sebagian sudah hancur, tidak terlihat lagi bekas-bekas rumahnya. Diceritakan oleh masyarakat di sana, oleh kawan-kawan juga, bahwa di tempat itu sudah terbiasa yang namanya perjudian, kemudian perzinahan, bahkan sebagian mereka berjudi dengan menjadikan istri atau anaknya sebagai taruhan. Jadi kalau menang silakan main dengan istrinya. Oh, ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya. Bukan hanya gempa, maka Allah tenggelamkan semua yang ada di atasnya. Masuk ke dalam tanah, nggak ada lagi sisa. Sehingga ditanya, ini bekas rumahnya yang mana nggak ketahuan. Bekas rumahnya nggak ketahuan, karena tadi ada likuifaksi. Secara sembunyi ataupun pelacuran sembunyi, diam-diam, transaksi, dan lain sebagainya. Dan ini harus kita waspadai. Kemudian ada lagi pencurian dan perampokan. Kalau di Jakarta atau di Indonesia ada begal, ya, orang begitu mudah mengambil barang hak milik orang lain, gitu. Baik itu dengan cara mencuri atau mengambil paksa dengan cara perampokan atau dengan begal. Sehingga beberapa waktu yang lalu kan bahkan teman saya juga sempat cerita ketika dia pulang malam-malam naik motor, itu udah ada yang diikuti gitu kan, sampai akhirnya dia belok masuk ke rumah orang. Kemudian ngetok pintu rumahnya, seolah-olah bagian rumahnya minta tolong dibantu untuk menyelamatkan dirinya. Karena sudah ada orang yang mengikutinya, dibegal, dan lain sebagainya. Kemudian juga pada zaman waktu itu, di jalan ada perang suku, perang tawuran antar suku. Dan kita lihat memang orang Arab dulu senang dengan peperangan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak memiliki adat kesopanan. Dulu, di Mekah itu sudah mulai, karena milahnya adalah milah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mengajarkan untuk ada tawaf, maka mereka juga sudah melakukan tawaf. Cuman tawafnya ini dengan luar biasa. Ada di antara mereka tawaf tidak menggunakan sehelai pakaian pun. Nggak pakai baju dalam keadaan telanjang. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang berbahagia, sehingga mereka mendapatkan azillah, banyak
ke maksiat dengan sebab melakukan banyak maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah ad-dha'fu wal firqah, lemah dan berpecah belah, bercerai-berai. Pada waktu itu bangsa Arab tidak memiliki kedudukan tertentu, bahkan tidak dianggap atau tidak terbangsa yang termasuk diperhitungkan. Kekuatan pada masa itu adalah kekuatan Romawi dan kekuatan Persia. Dua kekuatan internasional pada waktu itu, dan bangsa Arab tidak dihitung karena memang bangsanya menjadi bangsa yang lemah. Disebutkan dalam Al-Quran beberapa anjuran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah manusia itu memang memiliki sifat yang lemah, tapi Allah menganjurkan agar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadzakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak lemah, yaitu dengan cara berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bersama-sama, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Maka selanjutnya Allah menceritakan bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam pada saat itu, yang diceritakan sebelum mereka itu saling berperang. Di Madinah ada Aus dan Khazraj yang saling berperang, saling bertempur satu dengan yang lainnya. Kalau bukan karena permasalahan yang besar, bisa jadi karena permasalahan yang kecil, ketersinggungan sedikit, langsung perang, angkat senjata, perang, saling menghancurkan. Sehingga ini yang membuat akhirnya umat Islam mudah diadu domba. Baru disundut sedikit gitu ya, langsung meledak gitu kan. Emosinya langsung meledak. Padahal bisa jadi itu bagian dari upaya umat-umat lain untuk melemahkan Islam. Nah, sehingga kalau kita lihat juga sejarah di kita, zaman Belanda dulu, maka zaman dulu menerapkan politik adu domba, divide et impera. Satu kekuatan dengan kekuatan lain diadu. Ulama satu dengan ulama lain diadu, dipecah belah. Seolah-olah terjadi perbedaan yang sangat luar biasa antar ulama, antar umat Islam, sehingga karena perbedaan tersebut akhirnya tidak mau bersatu gitu kan. Bahkan kalau ngelihat perbedaan itu, dulu di Mesir itu pernah terjadi satu kejadian yang sangat luar biasa dengan sebab perbedaan furu', ikhtilaf para ulama antar mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali gitu kan. Kalau belajar bisa jadi satu tempat, tapi mereka saling merasa bahwa pendapat yang paling benar, para pengikutnya khususnya. Padahal ulama-ulamanya, pendirinya sendiri tidak demikian, tapi penerusnya itu begitu fanatik terhadap keyakinannya, sehingga ada fatwa di antara mereka sendiri bahwa kalau saya ini mazhabnya Syafi'i, maka tidak akan menikahkan anak saya dengan mazhabnya Maliki atau dengan yang lainnya. Atau kalau di Indonesia, kalau saya ini orang Persis, saya nggak mau nikahin anak saya dengan yang NU, dengan yang Muhammadiyah, dengan yang lainnya. Akhirnya umat menjadi lemah. Sehingga Allah sebutkan fa'allafa baina qulubikum, Allah yang menyatukan hati kalian, maka kalian menjadi fa'asbahtum bi ni'mati ikhwanan, menjadi saling bersaudara. Baik. Lalu itu kondisinya demikian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka begitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam datang, maka beliau langsung melakukan pembinaan terhadap umat Islam dengan cara berdakwah kepada individu-individu pada saat itu. Dimulai dari kerabatnya, dari orang-orang terdekatnya,
dari sahabatnya, istrinya, sampai meluas ke tempat yang lain. Kita lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan bahwa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pembinaan. Bahkan disebutkan tahapan Nabi dalam melakukan pembinaan. Maka di surat Al-Baqarah ayat 151, surat Al-Jum'ah ayat 2 juga disebutkan tentang bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian terhadap pembinaan. Maka dalam surat Al-Baqarah 151 disebutkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah menyempurnakan agama kalian, menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari kelompok kamu sendiri. Yang rasul tersebut melakukan aktivitas yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat kami kepadamu. Wa yuzakikum, mensucikan kamu. Wa yu'allimukumul kitaba wa yu'allikumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan juga mengajarkan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan kepada kamu yang belum kamu ketahui. Disebutkan lagi dalam surat Al-Jum'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan dialah Allah yang telah mengutus kepada kamu orang kaum yang buta huruf, seorang rasul di antara mereka semua. Yatlu alaihim, yang dia membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mensucikan mereka, mengajarkan, yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembinaan. Jadi kita lihat bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan pembinaan maka melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah tilawah. Alladzina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yaitu orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Mereka itu beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Jadi Al-Quran menggunakan beberapa kalimat, atau dalam bahasa Arab dikenal beberapa kalimat. Ada yang disebut dengan qiraah, qiraatul Quran. Ada yang disebut dengan tilawatul Quran. Ada yang disebut dengan tartil, tilawahnya. Kalau tartil, bacaan, membaca Al-Quran dengan sistematis, dengan sesuai aturan yang berlaku bagi Al-Quran. Ada hukum tajwid, ada makhorijul huruf, huruf ba dibacanya seperti apa, hamzah keluarnya dari mana, ain keluarnya dari mana, qafnya seperti apa, ada hukum tajwidnya, nun mati, mim mati, gunna, idgham, dan lain sebagainya. Itu tartil. Kalau qiraah itu membaca dibarengi dengan melakukan pentadaburan, memahami maknanya. Kalau tilawah, membaca dengan penuh kesadaran. Jadi dibaca, jadi diajarkan baca. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, dan kita lihat efek bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, efek Al-Quran ketika dibacakan itu sangat berpengaruh besar. Sehingga diceritakan dalam sirah
walaupun mereka orang-orang kafir Quraisy itu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci apa yang diajarkan, tapi ketika mereka mendengar Nabi membacanya, mereka ingin sekali menyimak bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana para pemuka Quraisy pada saat itu, Abu Lahab, Abu Jahal, diam-diam dengan sembunyi-sembunyi mereka ingin mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga akhirnya mereka bertemu dan satu sama lain dengan mengatakan, jangan bilang siapa-siapa. Kalau orang Quraisy tahu kita diam-diam dengerin bacaannya dia, maka semua akan menghujat kita, maka mereka semua akan masuk Islam. Dan begitu dilakukan karena efek dari bacaan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga kalau mendengar seseorang membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang luar biasa, dengan bacaan yang bagus, maka ada asar dalam hati kita. Ada pengaruh dalam hati kita. Begitu dengar bacaan, maka ada ada greges-greges gitu. Walaupun kita nggak ngerti, tapi begitu sang imam menangis dengan bacanya, maka kita akan terbawa menangis. Kenapa? Karena tadi Al-Quran itu bisa menghujan sampai ke dalam hati sanubari bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mendengarkannya. Tidak sedikit orang yang masuk Islam karena sebab bacaan Al-Quran. Ketika Mus'ab bin Umar ke Madinah, maka berapa banyak orang-orang yang baca Al-Quran, orang yang masuk Islam dengan sebab mendengarkan bacaan Mus'ab bin Umar. Sa'ad bin Mu'az, benci sekali dia, benci sekali dengan Mus'ab. Ini adalah orang-orang yang memecah belah suku kami, pengikutnya Muhammad. Mau dibunuh, diajak duduk, dibacakan ayat Al-Quran, langsung dia tunduk masuk Islam karena punya bacaan. Kalau dibaca dengan benar-benar, maka akan berpengaruh terhadap individu. Disebutkan bahwa Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, dia bisa mengobati sebagai obat hati yang terluka. Gitu. Dia bisa membuat orang itu move on. Kalau Bapak Ibu galau dalam keadaan yang susah, maka baca Al-Quran. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam membina para sahabatnya. Ketika kita nggak bisa baca, maka kita harus cari guru yang bisa mengajarkan kita baca Al-Quran, yang mengajarkan kita untuk tilawah Quran dengan tartil, dengan penuh tadabbur, sehingga kita nggak salah dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau kita sering baca, maka ada pembinaan terhadap diri sendiri bagi kita. Kemudian setelah itu Nabi juga melakukan apa? Tazkiyah, melakukan mensucikan. Wa yuzakkikum, wa yuzakkihim, melakukan tazkiyah. Ini dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tazkiyah dari apa? Ini disebutkan dalam surat Asy-Syams bahwa Allah Subhanahu wa taala wa nafsi wa masawwaha, telah menciptakan jiwa dan menyempurnakan penciptaan jiwanya. Jadi Allah ciptakan. Setelah disempurnakan, bukti kesempurnaannya apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bukti kesempurnaan ciptaan jiwa itu, Allah berikan ilham kepada jiwa itu untuk berbuat dosa dan juga berbuat takwa. Ada kecenderungan, manusia punya kecenderungan berbuat takwa dan punya kecenderungan berbuat dosa. Punya kecenderungan berbuat takwa dan kecenderungan berbuat dosa. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bahagialah orang yang mensucikannya, rugi orang yang membiarkan dalam keadaan kotor. Maka setiap kita ketika melakukan pembinaan diri, berusaha untuk mensucikan jiwa-jiwa kita. Karena apa? Karena kecenderungan melakukan perbuatan dosa itu sangat besar, sangat sama dengan kecenderungan berbuat takwa. Dua hal yang sama, maka kita harus buat kecenderungan berdosa itu berkurang, menambah kecenderungan berbuat takwa. Kemudian yang berikutnya adalah
pribadi menjelaskan tentang pedoman hidup yang benar dalam menjadi pribadi muslim yang sejati. Disebutkan surat Ali Imran ayat 79, Allah mengatakan, "Makana li basyarin an yu'tiyallahu al-kitaba wal hukma wan nubuwata summa yaqula lin-nasi kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Inilah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajak para sahabatnya, tidak mengajak kepada pribadi individu agar mereka semua taat kepadanya, agar ia menjadi tokoh sentral di Jazirah Arab pada saat itu. Tapi Nabi mengajak, bukan itu yang diajak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasul mengajak mereka untuk menjadi robbaniyin, hamba-hamba yang robbani. Apa hamba yang robbani itu? Disebutkan, suara saya masih bagus? Masih, Ustaz, masih bagus. Dalam tafsir disebutkan bahwa hamba robbani itu hamba yang faqih, mendalami pengetahuan syar'i, hamba yang alim, orang yang punya pengetahuan. Bukan berarti alim ini harus ilmu agama, pengetahuan apapun. Bapak Ibu di Jepang ahli dalam bidang tertentu itu bisa menjadi alim. Bahkan menjadi seorang ulama kalau pengetahuan itu digunakan untuk lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan innama yakhsyallaha min ibadil ulama'u itu, kata ulama itu rujukannya apa? Patokannya adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian basyirun bisyasah, melek politik. Jadi seorang muslim itu bukan hanya ngurusin sholat, zakat, haji, puasa, tapi juga harus sadar tentang atau melek politik lah, tahulah dunianya seperti apa, sehingga tidak salah dalam memilih. Basyirun bitadbir, tahu tentang manajemen, dan saya yakin kalau teman-teman di Jepang ini menguasai. Kemudian yang kelima adalah qaim bisyu'un ar-ra'iyah bima yuslihum fid dinihim wa dunyahum. Ini peran aktif di masyarakat yang bisa membawa maslahat dunia maupun di akhirat. Ini yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu hasil dari pembinaan tersebut adalah seorang yang punya pengetahuan, dia punya izzah. Umat Islam itu punya izzah, punya kemuliaan. Bukan cuma kemuliaan, tapi juga punya kekuatan. Sehingga tidak mudah untuk dilumpuhkan, tidak mudah untuk dikalahkan. Dan umat Islam juga punya persatuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah jika urgensi pembinaan diri yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini saya kutip beberapa kalimat dari para ulama, ya nanti bisa dibaca. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengantar diskusi kita pada sore ya, pada sore hari ini. Kalau di sini masih siang. Masih siang Ustaz di sana ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya dari latar belakang kondisi umat sebelum Islam hingga setelah Islam, secara karakter seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan juga dengan tahapan-tahapan dalam pembinaan seperti itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sebelum masuk ke pertanyaan dari rekan-rekan yang bergabung nih Ustaz, saya sebenarnya penasaran satu hal Ustaz, karena kalau yang sering kita baca cerita-ceritanya gitu kan dari Rasulullah itu, kita taunya ketika udah berjalan aja kayak gitu. Maksudnya kita tahu orangnya, oh ini orang ini emang udah deket nih sama Rasulullah gitu circle-nya. Sedangkan kalau di kondisi kita saat ini nih, kita sebenarnya kayaknya pengen ngajak banyak orang, tapi kok kayaknya masih bingung gitu caranya kayak gimana ngedeketinnya kayak gitu supaya mereka juga bisa nih untuk sama-sama bareng sama kita dalam satu pembinaan yang sama kayak gitu. Nah, mungkin ada step by stepnya nih dari Ustadz Suarsono untuk mengajak orang supaya bisa masuk dalam lingkaran kita juga seperti itu. Ya, baik. Yang pertama harus kita yakini bahwa hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika kita ingin mengajak seseorang untuk sama-sama melakukan pembinaan diri gitu ya, maka kita harus yakini dalam hati kita betul-betul bahwa hidayah itu milik Allah, bukan milik kita. Usaha apapun ketika Allah memang belum berikan hidayah, maka tidak sampai hidayahnya. Itu harus kita pahami. Sehingga buat kita bukan tugas kita bukan memberikan hidayah kepada orang lain, tapi tugas kita adalah menjadi jalan seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada Ali bin Abi Thalib, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Riwayat lain menyebutkan khairun laka minad dunya wa ma fiha. Jika engkau menjadi jalan seseorang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka lebih baik daripada kendaraan yang paling mahal, onta yang merah, kendaraan yang paling mahal, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tugas kita adalah hanya menjadi jalan orang lain mendapatkan hidayah, bukan memberikan hidayah. Bentuknya apa? Oh, macam-macam. Yang pertama harus kita lakukan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wasabilan liman ihtada. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami, bimbing kami, jadikan kami jalan sebab orang lain mendapatkan hidayahmu. Itu disampaikan. Lalu kita doakan juga objek sasaran dakwah kita. Saya melihat ada orang tertentu kok salatnya belum tepat waktu, belum bisa ngaji, pengen ngajarin ngaji, kita doakan, sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan itu belum bisa ngaji, saya pingin ngajak dia untuk bisa belajar ngaji. Doa. Karena itu poin yang sangat penting. Ketika kita sebutkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan rugi. Jangan merasa nanti dia doain saya apa enggak usah rugi. Kenapa? Karena yang mengaminkan doa kita adalah para malaikat. Malaikat mengatakan amin walaka bimisli, engkau mendapatkan hal yang sama. Kalau engkau ingin dia menjadi lebih baik, maka engkau juga akan menjadi lebih baik, kata malaikat. Itu yang kedua. Kemudian yang kedua, melakukan tahapan-tahapan yang disebut dengan dakwah fardiyah, melakukan pendekatan hati, ajak ia melakukan sesuatu yang dia sukai. Kalau dia suka main bola, ya udah gabung dia main bola. Kalau dia suka melakukan aktivitas tertentu, olahraga tertentu, suka belajar, suka kajian, maka kita melakukan hal yang sama. Pendekatan hati yang prosesnya itu bisa dibaca di dalam bukunya Thoriq Ilal Qulubnya Syekh Abbas As-Sisi. Itu fasenya bisa dengan seperti itu. Atau dakwah fardiyahnya saya lupa, Said Muhammad Nuh, itu bisa dibaca bukunya. Ini fasenya seperti itu. Dan kita lihat bagaimana upaya Nabi. Yang dilakukan oleh Nabi adalah mengutamakan orang terdekatnya. Siapa? Sahabatnya dulu. Nah ini, sahabatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bukan Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua siapa? Istrinya Khadijah yang. Kemudian sepupunya Ali dibawa lagi. Dan begitu seterusnya. Abu Bakar, siapa yang dekat dengan Abu Bakar. Kemudian Ali, siapa yang dekat dengan Ali, dan seterusnya. Dalam pendekatan seperti itu. Karena kalau orang yang sudah kenal, sahabat kita, orang dekat kita, kita sudah paham, sudah mengenal orang tersebut, bukan hanya kenal nama, kenal karakter. Dan ketika kita ingin mengajak orang, harus paham karakter orang. Jangan sampai langsung diajak. Wah, Bapak kenapa sih nggak sholat? Ayo, sekarang harus sholat loh. Kalau enggak nanti dosa. Apalagi udah ditakut-takutin dosa. Jadi dakwahnya itu dengan memberikan motivasi. Jangan ngasih takut, jangan nakut-nakutin.
Bapak kalau nggak mau bayar zakat nanti dosa, Pak. Nanti emasnya itu uangnya dibakar nanti di neraka dan disetrika di punggung mereka. Wah, itu nggak boleh. Begitu mungkin dari saya, wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz, penjelasan nih cukup mencerahkan juga bagi saya nih untuk dan juga sahabat-sahabat yang insya Allah yang sudah bergabung hari ini supaya bisa ngajak orang-orang di sekitarnya juga kayak gitu, terutama yang kenal untuk saling dibina juga kayak gitu. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Ali nih Ustaz, yang di Osaka. Kurang lebih pertanyaannya, apakah kalau misalkan menjalankan pembinaan itu harus melalui metode yang formal gitu, harus sesuai dengan strukturnya dari A, B, C, D, E gitu, atau bisa menyesuaikan secara informal aja, atau seperti apa baiknya Ustaz kira-kira? Apakah metodenya harus lewat yang formal? Bisa formal, bisa informal. Ada beberapa pengalaman seorang teman. Jadi dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia lihat bahwa temannya ini itu suaranya bagus banget. Jadi dan suka nyanyi. Wah, suka nyanyi, saking suaranya bagus tuh luar biasa deh. Enak gitu kalau dia nyanyi itu enak gitu kan. Cuman terkadang ya namanya nyanyi kan, kalau sekarang mungkin apa lagunya. Ya lagu sekarang lah gitu kan. Ya nyanyi gitu kan. Sukanya nyanyi dan suaranya bagus gitu kan. Satu waktu dalam sebuah forum selain dia ini selain jago nyanyi tapi juga bisa ngaji gitu kan. Terus dibilang sama temennya, nanti kayaknya kalau ngaji nih bagus nih, suaranya bagus banget bener. Nanti kita ada acara, ente yang ngaji ya katanya. Malu dia kan, wah janganlah katanya, nggak apa-apa. Suaranya bagus, sayang kalau nggak dipakai nih gitu kan. Akhirnya disuruh ngaji. Wah luar biasa, begitu dia tilawah jadi qori, wah bacanya luar biasa. Bagus banget. Itu menjadi pembuka tuh. Komunikasi pembuka, entry point untuk terus menjaga hubungan dengan dia. Sehingga dalam setiap acara gitu kan, yang diajak diundang untuk sebagai qorinya, tilawah Quran. Setiap acara diajak tilawah Quran. Nah, frekuensi yang nyanyinya mulai berkurang, lebih banyak tadi tuh. Lebih banyak jadi suka ngaji, ngajarin yang lain dong yang belum bisa ngaji gitu. Dimanfaatin, malah jadi ngajarin yang belum bisa ngaji sampai akhirnya dari entry point tersebut dia melakukan pembinaan diri, kemudian pembinaan secara bareng-bareng dengan teman-temannya, dan itu berkelanjutan dalam jangka panjang. Dari sebab apa? Cuma suka nyanyi. Sehingga kalau kita ngelihat orang suka nyanyi jangan diledekin karena potensinya bisa jadi banyak. Ya. Karena kita belum ngajak dakwah aja gitu. Karena suka ngaji diajakin. Akhirnya jadi luar biasa. Itu menjadi pembela Islam sekarang itu. Bukan from pembela Islam ya, tapi pembela Islam, beneran pembela Islam itu. Kalau ada itu dia paling duluan itu. Dari awalnya apa? Suka nyanyi doang. Suka nyanyi doang tuh awalnya. Itu kan hal yang dilakukan sesuatu yang informal, bukan karena jalur formal, tapi jalur informal. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Jalur formal juga bisa, informal juga bisa. Yang penting adalah kontinuitas. Masuk entry point-nya ada di mana, lalu berkelanjutan. Terus menerus ini nanti bab yang berikutnya nih, dakwahnya lanjut gitu. Jadi jangan putus-putus sekarang atau orang bilang mut-mutan. Begitu ada mood semangat ngaji, nggak ada mood nggak semangat ngaji. Ini enggak, tapi dijaga kontinuitasnya. Nah, menjaga semangat istiqomah itu perlu ada upaya bersama. Upaya bersama. Ini materi yang kedua sedikit saya sampaikan saja. Kecenderungan kita itu kalau melakukan aktivitas individu pribadi cenderung gagal. Punya target tilawah. Target tilawah saya punya target tilawah setengah juz setiap hari. Ada sibuk aktivitas tertentu gitu ya.
akhirnya berkurang. Harusnya setengah juz, kurang dari 1/4. Nggak apa-apa dah, ntar besok dirapel. Jadi 1/4 plus setengah dari 1/4-nya. Besok dilanjutin. Besok ternyata ada kesibukan lagi. Nggak nyampe lagi tuh. Toleransi lagi targetnya, toleransi lagi. Ya, dan begitu seterusnya, penuh dengan toleransi. Mau bangun qiyamul lail gitu kan, karena sendirian akhirnya ada toleransi, dan begitu seterusnya. Sehingga apa yang membuat komunitas One Day One Juz Odots itu berkembang karena komunitas. Karena semangat bersama. Gimana, sudah selesai apa belum? Belum. Oh, semangat. Oh, dia udah bisa, udah selesai. Saya belum. Oh, semangat. Nah, itu perlu dorongan motivasi bareng-bareng. Ya, kalau ada teman-teman, Ustadz, saya nggak bisa kalau 1 juz 1 hari. Boleh nggak 1 lembar? Boleh. Nggak ada. Ya udah, bikin komunitas odol. One day, one lembar. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Fadal. Baik, jazakallah Ustaz. Ini sebenarnya nyambung juga nih dengan pertanyaan yang masuk selanjutnya terkait dengan keistiqomahan seperti itu. Itu bagaimana metodenya untuk bisa mengatasi futur, karena di Jepang ini katanya gampang melakukan maksiat gitu. Tapi emang bener sih Ustaz. Maksudnya di Jepang kan istilahnya lebih sekuler ya gitu dibanding di Indonesia yang cukup cukup konservatif lah bisa dibilang kayak gitu. Jadi Ya. mungkin ada kiat-kiat yang bisa disampaikan nih Ustaz supaya bisa tetap menjaga diri sendiri kalau sebelumnya kita membicarakan tentang gimana kita kepada orang lain. Iya. Istiqomah ya. Jadi ada seorang sahabat, saya lupa Abdullah bin Sofwan atau Sofwan bin Abdullah itu namanya. Beliau nanya sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, kulli qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu saja ucapan yang dengan satu ucapan tersebut aku tidak perlu bertanya kepada yang lainnya. Jadi, nanya tuh sama Nabi. Lalu Nabi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Yang disebutkan apa? Amantu billah. Kelanjutannya istiqomah kepada apa yang sudah diucapkan. Sehingga istiqomah itu bukan hasil. Istiqomah itu proses. Jadi kita harus meyakini bahwa istiqomah itu bukan hasil, dia proses. Kalau diyakini istiqomah itu hasil, maka nggak akan ada yang sampai pada titik sempurna dalam istiqomah. Karena dia proses. Proses seseorang mencapai dirinya lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diyakini bahwa iman kita itu yazidu wa yankus. Iman kita itu bertambah dan juga berkurang. Itu pasti. Itu pasti. Jadi para ulama, menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, iman itu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga para ulama mengatakan, yazidu bitta'ati yankusu bil maksiati. Bertambah dengan melaksanakan taat, berkurang dengan perbuatan maksiat. Agar istiqomah, maka yang harus dilakukan adalah memperbanyak pelaksanaan taat kepada Allah, mengurangi perbuatan maksiat. Bahkan bukan cuma dikurangi, udah nggak ada aja perbuatan maksiat gitu. Ini salah satu cara istiqomah. Ustadz, normatif banget sih. Iya sih, perbuatan taat. Gimana caranya biar tetap melakukan perbuatan taat? Itu pertanyaannya. Katanya kan harus terus melakukan perbuatan taat biar bisa tetap imannya bertambah. Caranya gimana supaya terus melakukan perbuatan taat? Salah satu di antaranya adalah dengan mencari komunitas orang-orang yang taat. Jadi kalau serigala itu akan menerkam kambing yang sedang sendirian. Setan itu akan menerkam manusia muslim yang selalu sendirian. Maka kita harus cari komunitas orang-orang yang taat. Supaya apa? Supaya bisa bersama-sama menjaga ketaatan.
supaya bisa sama-sama istiqomah. Karena kalau sendiri itu berat, siapapun berat. Dibilang kalau di Jepang kan lokasi lingkungannya begitu, di Indonesia juga sama. Kalau seseorang individu walaupun banyak masjid, di Jepang masjidnya susah gitu ya. Masjidnya jarang gitu kan. Cuman di beberapa tempat ada masjid, tapi saya lihat sekarang di Jepang itu musola sudah ada di stasiun mana saya lupa. Waktu saya ke Jepang 2018 tuh, itu mau sholat nanya ada musola, oh dikasih tahu ada musolanya, tempat musolanya bagus, tempat duduknya bagus, wah itu di dalam mall lagi. Nah itu udah sesuatu yang luar biasa itu. Kalau di Indonesia orang bisa taat karena tiap hari azan terdengar, belum tentu juga. Berapa banyak orang yang rumahnya di pinggir masjid, pinggir musola, tapi sholatnya nggak jamaah di masjid, di musola gitu. Jadi lingkungan itu kita yang membuatnya. Kita harus yang membuat lingkungan tersebut. Oleh karenanya maka selain tadi mencari komunitas yang baik, komunitas yang soleh, juga kita mampu mengelola dinamisasi iman yang di dalam tubuh kita. Kalau pas lagi semangat ibadah, jangan sampai semangatnya dihabisin. Terus naik kan, giliran lagi semangat banget qiyamul lail, bangunnya bukan dari jam 3, jam 2 udah bangun tuh. Jam 2 qiyamul lail, saking semangatnya, banyak hafalannya nggak banyak, megang Al-Qur'an, tilawahnya panjang gitu kan, saking lagi semangatnya nih kan. Ini harus dikelola. Kalau lagi sama semangat begini kita ngelola. Begitu tilawahnya panjang gitu kan, qiyamul lailnya panjang, akhirnya kerjanya juga banyak, besokannya kecapean, nggak bangun, subuhnya malah kesiangan. Nah ini harus diatur polanya. Kalau lagi semangat, cukup segini, tetap ada waktu istirahat, istirahatnya juga sambil zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau itu dikelola, nah itu bisa mengurangi futur. Paling tidak futur kita itu tetap istiqomah melakukan hal yang wajib. Jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Kalaupun dalam keadaan drop, ini harus sunnahnya kadang males, yang wajib deh. Jangan sampai ketinggalan. Karena setan itu menggoda manusia, tidak akan langsung menjadikan manusianya musyrik, tidak langsung menjadikan manusianya kufur, tapi digoda dulu. Sampai pada tahap, udahlah, kan udah ngerjain yang wajib, ini kan sunnah. Sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa. Lagi sholat, udah nggak usah baca surat, kan surat sunnah. Cukup Al-Fatihah aja, akhirnya mulai. Al-Fatihah doang bacaannya. Suratnya nggak dibaca, gitu. Udah biasa, begitu lama-kelamaan, akhirnya yang wajib juga bisa ditinggalin. Paling tidak, begitu pas kita mengerjakan yang lagi futur-futurnya, yang wajib tetap istiqomah. Makanya begitu pas ada komunitas yang taat, kembali diingatkan, ayo kita cas bareng-bareng. Para sahabat radhiyallahu anhum, Anas bin Malik pernah mengatakan, hayabina nu'min sa'atan. Mari kita duduk sejenak, beriman kepada Allah sa'atan, sesaat. Bukan berarti iman sesaat langsung habis itu kafir. Iman sesaat apa? Merenungi bareng-bareng. Kira-kira posisi iman kita ada di mana nih? Kira-kira iman kita di wilayah 60%, wilayah 50%, wilayah 70%, atau fase yang mana? Nah, kita yang tahu sendiri tuh. Kalau bareng-bareng biasanya bisa terevaluasi. Iya nih, saya kemarin tilawahnya sih udah sampai mau 1 juz. Minggu ini 1 juz cuman berhasil 2 hari, yang lainnya setengah juz semua. Alhamdulillah. Tetap pertahanin tuh yang setengah. Jangan sampai kurang dari setengah. Yang 1 juz ditambah lagi. Dari 2 hari jadi 3 hari. Dan selalu melakukan sesuatu dengan berproses. Karena iman itu, istiqomah itu proses. Dari 1, 2, 3 sampai tingkat selanjutnya. Para ulama mengatakan yang imannya sempurna
dan tidak pernah berbuat maksiat itu cuma malaikat tinggi. Kalau manusia itu imannya berproses, kadang naik, kadang turun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz. Jadi kalau dirangkum lagi gitu ya, kurang lebih sebenarnya bagaimana kita bisa menemukan lingkungan yang tepat supaya bisa saling menjaga diri kayak gitu ya, dan juga selalu menjaga seenggaknya meskipun lagi turun kita jaga yang wajibnya tetap dipertahankan seperti itu. Nah, cuma mungkin bagi teman-teman nih Ustadz, yang sering terjadi adalah ketika udah masuk ke sebuah lingkungan komunitas atau grup kayak gitu. Yang terjadi adalah kita niatnya kadang-kadang belok nih. Jadi niatnya supaya nggak malu sama orang-orang di sekitar kita, atau nggak malu dilihat orang seperti itu. Nah, ini juga ditanyakan sama saudari Afifah nih kebetulan. Bagaimana supaya niat kita tetap lurus kayak gitu, tetap lurus, ikhlas untuk Allah, bukan karena masalah duniawi atau pandangan orang gitu, Ustaz. Ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap ikhlas? Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Diajarkan doanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada doa Allahumma ya muqallibal qulub. Itu doa supaya diteguhkan. Ada doa Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini doa yang dianjurkan untuk menjaga keikhlasan. Doa itu artinya apa? Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami berlindung kepadamu min an nusyrika bika syai'an, dari berbuat syirik yang kami ketahui. Perbuatan syirik ketahui. Tadi tuh percaya kepada benda tertentu, itu syirik. Wa nastaghfiruka, dan kami memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang tidak kami ketahui. Maksudnya apa? Perbuatan syirik yang tidak diketahui itu adalah riya. Perbuatan riya. Riya itu lawan dari ikhlas. Kalau ikhlas itu aktivitas yang hanya ditujukan kepada Allah. Kalau riya itu aktivitas tujuannya bukan kepada Allah. Tujuannya mendapatkan pujian dari manusia. Tujuannya ingin dilihat oleh orang lain. Kalau orang udah ngelihat, kayaknya udah paling hebat deh. Udah paling bagus. Dan ini memang godaan. Kalau misalnya kita lagi rame-rame gitu ya, punya komunitas tertentu, gimana tilawahnya udah sampai mana? Aduh, nggak enak nih. Masa yang lain udah tercapai, saya belum, akhirnya saya harus deh tuh. Maka udah mulai tuh tergoda hal-hal yang tidak untuk supaya nggak malu, supaya dipuji. Apalagi kalau misal saya harus duluan. Kalau duluan, begitu alhamdulillah saya sudah selesai. Wah, hebat, duluan. Yang lain pada muji. Wah, udah luar biasa. Dan ini godaan memang. Ikhlas itu lawannya adalah riya. Riya itu syirik kecil, walaupun kecil tapi syirik. Jadi jangan dianggap syirik kecil inilah gitu. Enggak, walaupun kecil tapi syirik. Aktivitas yang karena riya itu tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sia-sia, enggak akan mendapatkan pahalanya. Sehingga supaya terus terjaga, maka membiasakan diri untuk melakukan aktivitas yang tersembunyi, yang diketahui hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Misalnya sering puasa, orang nggak tahu kan kita puasa apa enggak. Atau kalau qiyamul lail nggak perlu update status. Update status malam-malam jam 3 malam bangun. Ada sajadahnya masih terhampar. Kemudian di depan sajadahnya ada mushaf, dipoto, cari angle yang bagus gitu kan, langsung. Kalau saya share besok kayak bohongan, malam-malam sebelum subuh udah di-share. Alhamdulillah malam ini bisa qiyamul lail. Mohon doa dari sahabat semua supaya istiqomah dalam qiyamul lail. Masya Allah, bagus sih mohon doanya. Tapi terganggu nanti, hati bisa terganggu. Begitu di-share gitu kan, lewat sosial media, di komen, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Wah, saya juga pengen dong qiyamul lailnya rajin. Wih, luar biasa, gimana caranya bisa bangun malam? Wah, ditanya. Langsung muncul kan, begitu banyak yang komen, langsung hati kita bilang bangga. Wah, alhamdulillah,
Yang komen udah lebih dari 50, udah hampir 100. Wah, besok lagi, lain lagi. Yang di-share adalah tilawahnya, mushafnya, fotonya, dicari angle yang bagus, foto, track. Angle-nya dapat, share. Alhamdulillah hari ini sudah tilawah 1 juz lebih. Mohon doa dari sahabat-sahabat, mudah-mudahan istiqomah tiap hari 1 juz. Gitu. Penting apa enggak gitu kan? Ini buat biar jadi motivasi. Kalau niatnya jadi motivasi nggak apa-apa. Tapi masalahnya adalah mampukah kita mengelola hati kita. Ketika misalnya begitu kita update status dengan aktivitas ibadah, tidak ada yang komen, lalu kita gelisah, maka waspada, hati-hati, banyak istighfar. Jangan-jangan ibadah kita sudah terganggu. Ketika kita share, ternyata banyak yang komen, hati kita bangga, maka juga waspada. Jangan-jangan hati kita juga sedang terganggu. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi atau Al-Muqaddasi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, yang beliau mengatakan kalau mengumumkan aktivitas sebelum dilakukan maka nggak boleh. Kalau mengumumkan setelah dilakukan, ini yang perlu dipertimbangkan. Mampu nggak kita mengelola hati kita? Nah, mampu nggak? Kalau nggak mampu, jangan. Maka jangan sampai kita update sesuatu yang kita nggak mampu untuk ngelolanya. Mendingan qiyamul lail, udah cukup kita aja yang Allah. Bahkan kalau perlu kita doa nih, doa sahabat kita, misalnya ada yang lagi sakit atau punya lagi susah gitu, kita doain malam-malam, ya Allah, sahabat saya si fulan tuh lagi sakit, sembuhin dia ya Allah, kasih kesehatan buat dia, buat keluarganya. Udah, diem aja, diem. Kita sama Allah aja, nggak usah dikasih tahu sama orangnya. Sebab yang kayak begitu modelnya, itu yang diijabah sama Allah. Tapi kalau kita lapor, dan pas paginya dia WA misalnya sama kita, saya lagi susah, iya alhamdulillah tadi saya juga tadi malam doain tuh gitu. Ente doain saya enggak katanya. Wah, saya boro-boro kepikiran doain ente, besok nggak doain lagi dah. Dia nggak doa lagi gitu. Itu nggak cukup, kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Itu yang bisa menjaga hati kita menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira gitu, wallahu alam. Nah, Ustadz, saya juga pernah dengar sebenarnya dari sebelum ini sih kayak gitu, bahwa kalau misalnya kita baru mulai kayak gitu, kita motivasinya bukan karena ikhlas karena Allah tuh nggak apa-apa, karena kita lagi pengen ngajar dulu, itu bisa menjadi motivasi atau jalan untuk menuju ke arah yang benar kayak gitu, menuju niat yang benar kayak gitu. Nah, sebenarnya cara motivasi awal quote unquote yang seperti itu bisa dibenarkan nggak sih, Ustadz? Atau seharusnya ya kalau mau bener ya mau nggak mau ya harus ikhlas sama ikhlas pada Allah dulu kayak gitu. Ya. Ikhlas itu ada 3 macam. Yang pertama adalah disebutkan amal al-abid, amal orang ahli ibadah. Yang dia beramal takut kena azab. Takut diazab. Jadi kalau saya sedekah, saya takut nanti harta saya nggak berkah. Saya takut nanti anak saya sakit. Saya takut nanti celaka, maka saya sedekah. Gitu. Jadi karena takut. Kalau saya nggak sholat, maka saya khawatir Allah akan azab saya. Karena sholat itu yang pertama dihisab hari kiamat nanti. Karena takut motivasinya. Kemudian yang kedua, amalu tajir. Amalnya tajir, orang pedagang. Orang pedagang itu namanya pedagang, ngitung untung sama rugi. Kalau saya sedekah, kira-kira saya dapat apa gitu. Kalau saya sholat, pahalanya berapa gitu. Sehingga kan kalau mau naik jabatan, banyak tahajud. Kenapa? Karena ayatnya adalah asa ayab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Nanti Allah akan angkat derajatmu ke tempat yang mulia. Salah satu yang mulia di dunia adalah naik jabatannya. Itu dia yang dipahami. Jadi orang akhirnya semangat untuk tadi mendapatkan imbalan tertentu gitu ya, mendapatkan imbalan tertentu. Kalau saya lagi susah, saya sedekah.
Sebab biasanya Allah janji kalau sedekah itu nanti diganti sama Allah 10 kali lipat, 700 kali lipat. Akhirnya motivasi itu sedekah. Supaya apa? Supaya nanti diganti. Namanya juga pedagang kan, dihitung-hitung. Kalau mau banyak rezeki, banyak sholat duha. Karena sholat duha itu minta rezekinya udah maksa banget. Ya Allah, andaikan rezeki ada di langit, turunin. Di bumi, keluarin. Jauh, deketin. Gitu kan. Kalau haram, sucikan. Gitu. Itu maksa banget tuh. Semua diambil gitu kan. Sehingga akhirnya banyak sholat duha. Supaya banyak rezeki. Itu amal yang amal tajir. Boleh nggak? Boleh. Boleh saja beraktivitas seperti itu supaya mendapatkan kompensasi tertentu gitu kan. Cuma nanti levelnya level amal tajir. Ada yang level tertinggi amal syakir. Amalnya orang yang bersyukur. Amal orang yang bersyukur itu dia bukan karena takut diazab. Nanti Allah azab. Dia bukan karena nanti pahalanya yang banyak, bukan. Tapi karena Allah sudah ngasih nikmat, Allah kasih nikmat, maka saya beribadah. Allah sudah kasih saya sehat, maka saya sedekah. Allah sudah saya kasih nikmat iman, maka saya sholat. Allah sudah kasih saya nikmat punya sahabat yang soleh, maka saya silaturahim. Gitu aktivitasnya. Amal orang yang bersyukur. Derajatnya sama. Tinggal kita mau pilih mau sampai derajat yang mau masuk kategori yang mana. Apakah mau yang tadi tuh ngitung-ngitung supaya nanti ini bisa A atau bisa B, atau memang amal yang orang yang bersyukur. Yang bersyukur ini yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu sholatnya luar biasa, qiyamul lailnya luar biasa. Ditanya sama istrinya, kenapa sih harus kayak begitu? Nabi pasti masuk surga. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Afala tuhibbu an akuna abdan syakuran. Apa engkau nggak suka kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awali begitu. Jadi nikmat kita yang kita dapat itu begitu banyak. Nikmatnya begitu banyak. Jadi aktivitas ibadah kita karena syukur kepada Allah. Kalau sudah bersyukur, maka akan ikhlas ibadahnya. Kalau sudah ikhlas, akan terjaga hatinya. Kalau sudah terjaga hatinya, akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah Ustaz atas pencerahannya bagi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya juga udah nyimpan dari lama kayak gitu. Dan juga penasarannya rekan-rekan yang hadir juga pada sore hari ini. Alhamdulillah kita sudah pukul 4:30 lebih Ustaz di waktu Jepang. Sebentar lagi insya Allah memasuki waktu maghrib seperti itu di sini. Untuk itu kita sudah saatnya untuk mengakhiri untuk sesi ketiga ini, dan nanti kita akan lanjutkan lagi masih dengan Ustadz Suharsono di jam 6 sore waktu Jepang atau jam 4 sore waktu Indonesia seperti itu Ustadz. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ustadz Suharsono yang sudah memimpin diskusi kita pada sore hari ini, dan juga memberikan beragam penjelasan yang sangat mencerahkan seperti itu. Dan untuk rekan-rekan yang belum dapat menyaksikan dari awal, mungkin ada bagian yang tertinggal, atau mungkin keluarganya, teman-temannya ada yang mau melihat juga, mau menyaksikan juga diskusi kita pada sore hari ini, insya Allah nanti akan di-upload hasil rekaman diskusi kita di YouTube-nya KMII Kansai, nanti bisa dicek di YouTube seperti itu. Baik, untuk menutup sesi ketiga kali ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Serta istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan yang saya lakukan dalam memimpin sesi ketiga kali ini. Sampai jumpa nanti di pukul 6 sore waktu Jepang, masuk ke sesi keempat masih tentang pembinaan juga. Seperti itu, masih bersama dengan Ustadz Suharsono. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mohon pamit. Nanti ketemu lagi insya Allah. Siap. Keluar dulu ya. Iya. Jazakallah khair.
Jazakallah.